kawan-kawan kita sedang menuju ke desa Sidolgo. Ya. Nah, pokoknya di desa mana nih? Kampung 3 Margoyoso. Nah, kami akan menyelesaikan masalah di situ, menyelesaikan perkara di situ. Pengadilan sendiri putusannya NO bang, 00, dan dia pun bilang sama masyarakat dan sama perangkatnya katanya dia menang dan kita kena denda katanya itu bang. Nah itu makanya itu agak anun dia kemarin tuh bang. Kau buat hoa tak benar kan gitu bang. Kades apa nama kades? Ruslan Miskun. Ada nomor HP-nya? Ada bang. Nah, kasus lagi berperkara kok sertifikat bisa timbul bang. Lucu dulu tuh bang. Kasus lagi berperkara sertifikat 2019 dulu lah berperkara juga. Cuma kok sertifikat dia bisa timbul. Sedangkan kasus berperkara nih bang, sengketa lahan nih. Iya. Ya, jadi ya kawan-kawan, ternyata ini perkara kita nih, rumah bakal ini informasinya mau digusur. Nah, luas ya rumahnya. Digusur oleh pemerintah desa. Desa mana sih ini? Nah ini ya. Jadi orangnya nggak mau, orangnya menggugat, terus orangnya ngerasa diintimidasi oleh perangkat desa. Ini rumah yang informasinya sudah ditinggalkan oleh pemiliknya karena dugaan intimidasi dari perangkat desa. Nah, sementara rumah yang ini dia memiliki bukti bahwa kepemilikan surat dari Pasirah, kalau orang sini bilang. Lumayan juga rumahnya. Sayang kalau dibongkar nih. Informasinya di sini akan dibangun pasar. Kita tahu lah ya, kalau pembangunan pasar tuh kan proyek tuh, kemungkinan ya namanya proyek pasti ada untung dia. Siapapun yang ada di situ kemungkinan besar akan ada untungnya. Nah, mereka berupaya untuk menggusur rumah ini melibatkan saya ini, tapi orangnya melawan. Itu dulu ya. Hari ini kita mengenai panggilan kedua dari pengadilan untuk sidang gugatan kita ajukan terhadap BSD itu. Hari ini jadwalnya masih sidang pertama, mungkin dilanjutkan dengan penetapan mediasi. Ini pemerintah Sidolgo dituding melakukan intimidasi, Pak. Apa tanggapannya, Pak? Kita tidak pernah melakukan intimidasi. Kita cuma pemerintah desa Sidolgo itu menjalankan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Jadi dahulu ada kesepakatan terhadap 7 pedagang yang mendirikan bangunan di Pasar Sidolgo tentang pembukaan pasar, karena pasar itu akan direhabilitasi menjadi pasar modern pada waktu itu. Ada proyek bantuan dari pusat pada waktu itu, tapi syaratnya kan pasar itu harus dikosongkan dulu. Jadi dilakukan sosialisasi, dan ke-7 pedagang tersebut termasuk Bu SD yang diwakili oleh anaknya bernama Andi itu, mereka menyetujui untuk membongkar sendiri, dan pemerintah desa membantu uang kehidupan untuk biaya pembongkaran tersebut yang nominalnya 1 juta Pak Desa. Itu. Nah, ternyata setelah kita tunggu pada waktunya 6 orang itu membongkar, yang Bu SD itu tidak membongkar. Jadi kalau mereka mengatakan kita zolim, itu salah. Gitu. Kita tuh baru bisa dikatakan zolim apabila Bu SD tidak membongkar. Kenapa? Kita zolim terhadap 6 yang sudah membongkar tadi. Oh gitu, Pak ya. Itu ya. Tapi mereka klaim punya itu, Pak, punya hak, apa, surat hak gitu, hak milik Surat gitu. dari Pasirah Kepala Marga itu. Iya. Itu yang jadi tanda tanya bagi kita. Pada waktu dari zaman dahulu pun, ya kan? Bahkan termasuk pada waktu masa sosialisasi, kenapa surat itu tidak pernah dimunculkan? Itu loh. Surat tidak pernah dimunculkan.
Nah, terlepas benar atau tidak surat itu kan suatu kejanggalan juga. Kenapa tidak dimunculkan pada waktu tahapan sosialisasi? Oh, betul. Kenapa pas pada waktu desa menanyakan kapan membongkar, mereka munculkan surat itu? Bahkan mereka ajukan gugatan pengadilan. Gugatan itu ditolak karena mereka tidak bisa membuktikan kepemilikannya walaupun ada surat itu. Oh, gitu. Ini terlepas dari apakah surat itu benar atau tidak, ya itu. Karena kita juga nggak bisa mengatakan itu salah karena belum ada uji labornya. Oh gitu, siap. Seperti itu. Ya, siap. Dari desa Pak, apa harapannya dengan kasus ini Pak? Ya harapannya semua adalah warga desa gitu. Harapannya ya permasalahan jangan sampailah ke hukum, bisa dimediasi dengan baik. Kembali kesepakatan awal, kami dari desa tetap ya namanya pasar kan mau dibangun. Ya. Ya, kembalilah kesepakatan awal. Ya, harapannya Sidulgo itu jadi desa yang hebat. Oh, gitu ya. Makanya sampai sekarang kami dari pemerintah desa tetap mengusulkan untuk pembangunan pasar modern. Dan salah satunya ya memang harus lokasi pasar itu steril. Karena prosesnya kan sudah lama, dari 2017. 2017. Bahwa diminta bahwa semua yang bertempat tinggal di pasar kan harus mengosongkan. Oh, berarti Bapak melanjutkan itu Ya, programnya dulu. kalau kepala desa kan nggak ada putusnya, Pak. Oh, gitu. Artinya kita melanjutkan proses yang memang sudah dilakukan di pemerintahan sebelumnya. Oke, siap. Pak, informasi yang kami dapat hari ini sedang pertama ya gugatan dari pihak desa ke Ibu Hesti. Apa upaya dari kuasa hukumnya Pak? Kuasa hukum Ibu Hesti Pak? Kami dari kuasa hukum Bu Hesti pada hari ini memang jadwal sidang pertamanya memang mediasi. Pada intinya kami akan melihat dulu apa yang diajukan, penawaran yang diajukan oleh pihak desa terhadap kami, maka nanti kami akan berusaha untuk mencari solusi yang terbaik lah dalam permasalahan ini. Oh gitu ya. Terus mereka bilang apa itu untuk kemajuan desa. Tanggapan dari Bapak apa Pak? Memang kalau itu untuk kemajuan desa kita setuju, tapi dalam permasalahan ini kita mempunyai alasan hak yang jelas juga bahwa tanah itu hak milik kita. Gitu. Karena ada surat-surat dari Pasirah, dari camat yang zaman-zaman tahun 60-an yang sudah menyerahkan ke orang tuanya Ibu Hesti. Menurut mereka kok kenapa surat-surat itu timbulnya di kemudian hari Pak? Apa kenapa tidak dari awal ada surat-surat itu? Surat dari Pasirah itu? Begini, kalau permasalahan itu kenapa timbulnya di kemudian hari? Sebenarnya bukan timbul di kemudian hari. Bahwa Ibu Hesti ini tahu ada surat menyurat itu setelah orang tuanya meninggal, setelah ibunya meninggal, dalam sewaktu Ibu Hesti membersihkan rumah orang tuanya tersebut, maka akhirnya mereka ketemulah surat itu. Oh gitu ya. Iya. Iya. Jadi sekarang akan mediasi dulu ya? Iya, kita ikuti dulu proses. Oke, siap.